Katanya, don't judge book by its cover, alias jangan cepat menilai sesuatu dari tampilan luarnya saja. Kayak buah-buahan favorit Unyil ini nih, ukurannya memang mini, tapi kandungan nutrisinya dong, luar biasa. Sampai-sampai mereka dikasih gelar superfood loh. Yuk kenalan sama si mungil sumber vitamin. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Siapa yang tahu nama si mungil berwarna merah ini? Yippee! 100 buat yang menjawab buah ceri. Yeay! Buat orang Indonesia, buah ceri memang tergolong agak asing ya. Soalnya buah yang satu ini hanya bisa tumbuh di negara yang memiliki 4 musim. Kalaupun ketemu, seringnya ceri sudah diolah menjadi kue ataupun manisan. Jadi nggak heran, kita lebih mengenal ceri sebagai buah yang punya cita rasa sangat manis. Padahal aslinya, rasa buah ceri lebih mirip anggur dengan sedikit sensasi rasa asam yang segar. Hari ini, Unyil mau mengajak teman-teman panen buah ceri di kota Oningen di Jerman Selatan. Jangan pada heran ya kalau kebun ceri ini ditutup dengan terpal besar. Soalnya banyak burung yang suka mencuri buah ceri yang sudah matang. Tak muszą wyglądać czereśnie, obydwie były jednakowe. Nah, yang boleh dipetik itu hanya buah yang berwarna merah kehitaman saja. Soalnya kalau ceri yang berwarna merah cerah, rasanya masih asam. Buah ceri mengandung vitamin C, beta karoten, dan antosianin yang bisa meredakan asam urat loh. Terus buah ini juga mengandung melatonin yang ampuh untuk mengatasi insomnia serta depresi. Teman-teman, untungnya nih berkat teknologi terkini, kita yang tinggal di negara tropis juga bisa loh menikmati dan merasakan manfaat baik dari buah ceri segar. Pabrik di Uzbekistan ini contohnya, mereka menanam dan mengemas buah ceri berkualitas untuk pasar ekspor. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, di lahan seluas 1000 hektar di Namangan, Uzbekistan, pembibitan hingga proses pengemasan buah ceri dilakukan dengan praktis dan higienis. Buah ceri hasil panen bakal dicuci berkali-kali hingga bersih. Kalau sudah, buah ceri bakal disortir dengan bantuan mesin sortir canggih ini nih. Nggak cuma ngecek bagian luarnya saja, tapi juga bagian dalam buah cerinya. Keren banget ya. Mesin ini bisa menemukan sampai 19 macam jenis cacat pada buah ceri. Mulai dari memar, busuk, terlalu matang, sampai mendeteksi luka pada buah. Kalau sudah, buah ceri segar tinggal ditimbang dan dikemas deh. Selain memproduksi ceri segar berkualitas, pabrik ini juga menyediakan ceri tanpa biji loh. Tenang, bijinya gak dipisahkan satu-satu, tapi sudah pakai bantuan mesin canggih dari Italia ini nih. Biji ceri bakal dipisahkan dari dagingnya tanpa mengubah bentuk cerinya. Mantap! Sekarang Unyil mau ngajakin teman-teman buat bikin marmelat ceri alias selai buah. Ini resep keluarga Ibu Angelika loh, pasti enak nih. Oh iya, buah ceri yang bagus dan besar bisa dimakan langsung loh. Kalau yang ukurannya sedang baru diolah menjadi marmelat. Biji ceri harus dibuang ya, yang dipakai dagingnya saja. Habis itu baru dicampur gula, pektin, dan perasan jeruk lemon. Aduh, enak bener nih. Kalau sudah, tinggal dihaluskan deh. Tapi tinggalkan potongan buahnya ya. Ini dia bedanya selai dengan marmelat. Untuk selai, bubur buahnya harus benar-benar halus, sedangkan marmelat tidak. Yuk, siapkan botol kaca buat kemasannya. Tapi cuci dulu dengan air panas ya, supaya bakterinya hilang. Habis itu botolnya masuk oven, supaya saat marmelat panas dimasukkan, botolnya tidak pecah. Oh iya, hampir semua jenis buah bisa dijadikan marmelat, asalkan mengandung banyak pektin. Pektin adalah zat yang terkandung pada buah-buahan yang berguna membentuk gel bila dicampurkan dengan gula dan asam. Contohnya jeruk, apel, pepaya, stroberi,
aprikot, dan ceri pastinya. Siapa ayo yang ngiler ngeliat kudapan yang satu ini? Ini adalah tomat cherry puff tarts. Iya, isiannya terbuat dari tomat cherry yang biasanya cuma jadi topping salad atau dinikmati segar. Rasanya yummy, bikin kenyang, dan cara buatnya simple banget. Cekidot yuk! Panggang puff tarts yang sudah diolesi kuning telur selama 8 menit. Sambil menunggu, kita potong tomat cherry jadi 2 bagian. Panaskan olive oil, tumis bawang putih dan rosemary. Lalu masukkan tomat cherry-nya. Masak sampai lunak. Nggak usah terlalu lama ya, cukup 2-3 menit saja. Proses pemanasan sebentar gini akan meningkatkan kandungan zat antioksidan lycopene dalam tomat, sekaligus mempertahankan kandungan vitamin C-nya. Sekarang kita buat olesan pastrinya yuk. Campurkan cream cheese, 1 kuning telur, dan cincangan daun bawang. Kalau sudah tercampur rata, oleskan pada pastry yang sudah dipanggang. Terus beri tumisan tomat cherry sampai menutupi bagian tengah pastry. Supaya lebih mantap lagi, tambahkan daging cincang dan taburan mozzarella. Beuh, kebayangkan meltednya gimana? Terakhir, beri taburan daun basil deh. Wih, mantap! Jangan lupa, panggang dulu selama 10-12 menit. Dan tada! Tomat cherry puff tarts siap untuk dinikmati. Gak sekedar enak, tumisan tomat cherry ini baik loh untuk kesehatan. Menurut Harvard Medical School, tomat merupakan superfood karena mengandung vitamin C dan lycopene yang bisa mengurangi dan melawan resiko penyakit kanker. Oh iya, tomat cherry yang digunakan untuk membuat puff tarts ini istimewa karena dibudidayakan dengan metode hidroponik. Kira-kira apa ya bedanya dengan tomat cherry biasa? Come on, kita tanya Kak Vena yuk. Sahabat Unyil, jadi perbedaan dari tomat cherry yang menggunakan hidroponik dan konvensional kayak gini nih. Bentuknya sih nggak jauh beda, tapi dari warna lebih merah yang menggunakan hidroponik. Tapi kalau ada rasa, kita cobain yuk. Kalau yang menggunakan hidroponik rasanya manis. Tapi kita cobain yang menggunakan konvensional yuk. Kalau yang ini rasanya lebih asam daripada tomat cherry yang menggunakan hidroponik. Tomat cherry merupakan salah satu varietas tomat yang diminati. Dibanding tomat biasa, rasanya relatif lebih manis. Kandungan beta-karotennya juga lebih tinggi loh. Jadi bagus banget nih buat kesehatan kulit. Meski berbeda spesies dengan buah cherry, ukurannya yang mini membuat tomat mungil ini populer dengan nama tomat cherry. Tanaman ini mulai banyak dibudidayakan pada tahun 1875 di Yunani. Sengaja dikembangkan karena permintaan terhadap buah tomat berukuran kecil untuk dijadikan salad ataupun camilan. Nah, metode budidaya dengan cara hidroponik gini dinilai lebih menguntungkan untuk tomat cherry. Selain rasanya lebih manis, seperti yang Kak Vena bilang, hasil panennya bisa meningkat 2 kali lipat loh. Kokopit dan perlit inilah yang menjadi media tanam untuk persemaian benih tomat cherry. Campurannya 3:1. Penuhi tray semai dengan media tanam ya, lalu siram sedikit air. Semula kadar air 40%, nantinya akan turun sampai 10%. Oke sip, lubangi bagian tengahnya dengan kedalaman 2-3 mm. Sekarang masukkan benihnya deh. Perhatikan kualitas benih tomat cherry yang dipakai ya. Jangan lewat dari waktu kadaluarsanya. Terakhir, taburkan media tanamnya lagi untuk menutupi lubangnya. Nah, sekarang masukkan tray semai ke dalam ruang gelap dengan mempertahankan tingkat kelembapan 80%. Dalam waktu sekitar 3 minggu, akan tumbuh 3-4 daun kecil dengan tinggi 10-12 cm. Tomat cherry ini siap dipindahkan ke polybag berdiameter 35 cm yang ada di greenhouse pertumbuhan.
Media tanam sekam dan kokopit lubangi sedalam 5-10 cm. Terus masukkan benih tomat cerinya. Satu polybag ini bisa diisi 1-2 benih. Penyimpanan polybagnya harus diberi jarak ya. Setidaknya setiap 1 meter ada 3 polybag. Inilah yang disebut hidroponik sistem irigasi tetes. Cara kerjanya, saat keran dinyalakan, air dan nutrisi mengalir ke dalam pipa PVC. Terus akan mengalir ke pipa etilen. Dan stick dripper akan meneteskan air dan nutrisi pada tanaman. Satu polybag mendapatkan 150-250 cc air dan nutrisi selama 3-5 menit. Dalam sehari, ini dilakukan 3-5 kali, tergantung kondisi suhu dan kelembapan greenhouse. Setelah 1-2 bulan, tomat mulai masuk fase vegetatif, yaitu masa awal pertumbuhan akar, daun, dan batang baru. 2,5 bulan sampai 3 bulan mulai fase generatif atau pembuahan. Oke deh, sekarang waktunya panen tomat. Yippee! Dalam masa panen 3 bulan, kita bisa panen tomat ceri sebanyak 36 kali loh. Biasanya tomat ceri ini cocok ditanam pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Tapi ada juga varietas tomat yang bisa ditanam di dataran rendah. Tingkat kelembapannya 50-60%. Supaya pertumbuhannya terjaga, tentu saja tomat ceri ini butuh perawatan. Pertama, untuk mencegah penularan jamur, daun-daun yang sudah kering sebaiknya digunting. Kedua, lakukan pemotongan tunas air, supaya unsur hara yang diserap tanaman fokus pada batang yang produktif saja, sehingga saat tomat berbuah bentuknya seragam. Ketiga, bersihkan dari lumut. Walaupun aslinya media tanam yang ditumbuhi lumut tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tapi harus tetap diaduk-aduk ya. Keempat, lilitkan tali pada batang, supaya pertumbuhannya tegak ke atas. Terus, kalau ada batang yang jamuran, sebaiknya segera dipangkas ya, supaya nggak menyebar pada batang tanaman lainnya. Dijual tanaman-tanaman impor. Jualan apaan itu, Gah? Ini po, Oga punya tanaman bagus, ceri impor. Cakep tuh kayaknya, buat di rumah ayah. Mau dong, Gah? Berapa satunya? 100.000 aja po. Pucung gabus, mahal banget. Eits, kan langka nih po. Jarang-jarang ada yang jualan ceri. Iya, ya udah dah, sini. Pucung gabus, ya ilah si Oga, bener-bener dah. Poipe, kenapa nih marah-marah? Ini nih Nyil, pan po beli tanaman sama si Oga. Katanya si ceri, langka dia kata. Pas berbuah, taunya tomat ceri. Mana mahal banget lagi. Sabar po, sabar. Kan rasanya sama-sama enak po. Unyil, yuk kita kemon. Nah, kalau ini cerinya orang Indonesia nih. Kita juga mengenalnya dengan nama kerupuk siam, seri, baleci, atau kersen. Dilihat sekilas bentuknya memang mirip ceri sih ya. Padahal aslinya mereka adalah dua tanaman yang berbeda. Tapi kalau soal nutrisinya nggak beda jauh nih. Sama kayak ceri, buah kersen juga kaya antioksidan loh. Serta memiliki sifat antibakteri dan antimikroba. Keren! Soal rasa, buah kersen yang sudah matang rasanya manis banget. Untuk dijadikan pemanis, pilih buah kersen yang sudah berwarna merah saja ya. Soalnya kalau masih hijau, rasanya sepat. Lanjut, buah kersen di blender sampai didapat sari buahnya saja. Buah kersen sering disebut juga dengan nama buah ceri. Bukan berarti buah kersen sekeluarga sama buah ceri ya. Bentuknya saja yang mirip, jadi sering disebut sebagai buah ceri. Unyil juga pernah baca di internet kalau di Lampung buah kersen dikenal dengan beleci. Buah kersen ini ternyata juga banyak tumbuh liar di luar negeri. Mereka juga punya sebutannya masing-masing. Sari buah kersen selanjutnya masuk ke proses pemekatan atau pengentalan dengan teknik vakum. Jadi nggak akan mengubah warna. Tuh lihat hasilnya,
mirip kayak gula cair ya. Istimewanya gula cair ini nggak pakai tambahan bahan-bahan lain loh. Jadi dijamin alami deh. Untuk teman-teman yang lagi belajar di rumah, Unyil punya tips nih mengolah gula kersen menjadi es stik. Buah dipotong-potong, terus dicampur sama air dan pemanis kersen. Kalau sudah, masukkan ke dalam cetakan es. Tinggal masukkan ke lemari es deh. Tunggu sekitar 6 jam supaya bekunya rata, jadi gampang dikeluarkan pas mau makan. Pemanis dari buah kersen kaya vitamin C, vitamin B, dan kalsium. Bahkan kadar nutrisinya lebih tinggi dari buah mangga. Mantap kan? Gak cuma menjaga gula darah tetap rendah, pemanis alami kersen ini juga bisa menghilangkan asam urat, memperlancar pencernaan, memperkuat antibodi, dan bisa memperlambat penuaan. Satu lagi nih, buah mini seukuran ceri yang masuk dalam kategori superfood. Buah ciplukan. Buah ini masih satu famili sama tomat loh. Sama-sama masuk dalam keluarga Solanaceae. Sekarang tanaman yang dulu sering dianggap sebagai hama ini sudah banyak dibudidayakan. Harganya juga nggak tanggung-tanggung loh. Bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Gak heran sih, soalnya buah cipukan punya banyak kandungan gizi, kayak antioksidan dan tinggi serat. Pas banget untuk menjaga kesehatan, apalagi saat musim penyakit kayak gini. Kebun seluas 3.400 meter persegi ini telah ditanami 1.200 pohon ciplukan. Dalam seminggu kebun ini bisa menghasilkan ciplukan segar hingga 300 kg. Banyak banget kan? Buah ciplukan yang boleh dipetik hanya yang warna kelopaknya kekuningan seperti ini. Kita bisa memanen buah ini tiap 1 minggu sekali loh. Dan asal dirawat dengan baik, pohon ciplukan akan terus berbuah. Keren kan? Soal perawatan gampang kok. Cukup disemprot dengan pestisida organik tiap seminggu sekali untuk membasmi lalat buah yang mengganggu. Dan waktu ideal penyemprotannya adalah saat pagi sebelum jam 12 siang. Selain pestisida, perawatan lain yang tidak boleh terlewat adalah menjaga dahan tanaman agar tidak terurai jatuh ke tanah. Nah, ini dia hasil panennya. Buah-buah ciplukan ini harus kita sortir dulu nih. Buka kelopaknya, lalu pilih buah yang bentuknya bulat sempurna. Kalau ada yang rusak atau busuk, pisahkan. Untuk penjualan dalam kondisi segar, kelopak buahnya jangan sampai terlepas ya. Karena kelopak inilah yang menjaga buah tetap segar dan tahan lama. Selain dijual dalam bentuk buah segar, ada juga loh aneka produk olahan dari buah ciplukan ini. Seperti sari buah dan kismis. Untuk membuat sari buah, kupas buah ciplukan. Lalu haluskan dengan blender. Setelah itu, saring untuk memisahkan ampas dan mendapatkan sari buahnya. Masak dengan api sedang dan tambahkan air. Dengan perbandingan 3 liter air untuk 1 liter sari buah. Biar lebih manis, beri gula secukupnya ya. Setelah 30 menit, kemas sari buah ciplukan ke dalam botol-botol steril ini. Sip, jadi deh. Nah, kalau untuk pembuatan kismis, butuh proses pengeringan buah kurang lebih 1 minggu. Jemur buah ciplukan segar dalam greenhouse ini. Dengan bantuan matahari, proses pengeringan jadi lebih alami dan gak banyak mengurangi kandungan nutrisinya. Perpaduan rasa asam dan manis kismis ciplukan ini memang segar banget di lidah. Gak kalah deh sama kismis dari anggur. Selain enak, kismis ciplukan juga kaya akan serat, vitamin A, dan potasium yang bagus untuk otot tubuh kita. Buat yang ingin bertanam buah ciplukan di rumah, Unyil bagi nih tipsnya. Pertama, kita siapkan dulu media tanamnya yuk. Untuk menanam bibit pohon ciplukan, gunakan kompos organik yang berasal dari sampah hijau di sekitar perkebunan. Benih yang ditanam ini berasal dari biji buah ciplukan yang sudah diberi perlakuan khusus, sehingga lebih cepat tumbuh menjadi bibit atau tanaman baru. Jangan lupa tutup lagi dengan kompos ya, sampai benih ciplukannya tidak terlihat. Setelah itu, siram dengan air secukupnya. Dalam waktu 10 minggu, bibit atau kecambah tanaman sudah mulai terlihat. Sambil disortir, pindahkan lagi yuk ke dalam polybag, biar pertumbuhannya lebih optimal. Wah, keren kan?
buah yang dulu dianggap tanaman liar sekarang bisa menjadi sumber nutrisi. Mengkonsumsi buah ini secara rutin juga bagus untuk menjaga daya tahan tubuh serta mencegah berbagai penyakit. Yuk kita kemon. Tuh kan, meski ukurannya mini, ternyata buah-buahan ini punya banyak nutrisi penting buat tubuh kita. Terutama antioksidan yang penting banget untuk meningkatkan sistem imun dan mengurangi resiko penuaan dini. Kalau susah mendapatkan buah ceri, kita bisa menggantinya dengan buah lain kok. Karena aslinya semua jenis buah mengandung nutrisi yang menyehatkan. Yang penting pastikan jumlah konsumsi buah hariannya sudah ideal ya. Untuk anak-anak seusia unyil, idealnya 200 gram sehari atau setara dengan 4 buah stroberi berukuran besar. Yuk, semangat makan buahnya. Unyil pamit dulu ya. Dadah!